Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai zaman Mesolitikum. Tapi sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat guru sejarah kami, Pak Agung. Sebelum kita mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Hania Faiza Nabila, lalu Mika Jeremy Mangiri, lalu Muhammad Rifki Fadilah, dan yang terakhir, Razan Riandra Hermawan. Apa itu Mesolitikum? Zaman Mesolitikum merupakan zaman batu yang berlangsung antara periode Paleolitikum dan Neolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga sebagai zaman batu tengah atau batu Madia. Penamaan zaman Mesolitikum berasal dari bahasa Yunani yaitu mesos yang berarti tengah serta litos yang berarti batu. Ciri-ciri dan tahun zaman Mesolitikum berlangsung. Zaman ini diperkirakan terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu, tepatnya ketika masa Holosen. Pada saat ini, manusia masih menggunakan peralatan sehari-hari dari batu yang diolah secara sederhana. Ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman Mesolitikum yaitu selain berburu, mereka sudah mampu bercocok tanam, meskipun cara bercocok tanam yang digunakan masih sederhana. Cara yang masih dilakukan hingga era ini yaitu metode food gathering atau pengumpulan makanan. Lalu mampu membuat kerajinan gerabah dengan tangan sendiri. Lalu di era ini mereka telah hidup menetap di beberapa tempat seperti gua atau tepi pantai, semi nomaden. Beberapa alat yang mereka gunakan masih didominasi berbahan tulang atau bebatuan yang teksturnya kasar. Lalu ditemukannya kejokin Modinger dan Abrikosaurus. Lalu sudah mengenal seni lukis. Berikut adalah peninggalan dari zaman Mesolitikum. Yang pertama ada kejoken Modinger, yang kedua ada kapak genggam Sumatera atau pibal Sumatera, yang ketiga ada Abrikosaurus, yang keempat ada batu pipisan, yang kelima ada kebudayaan tualang Sampung, yang keenam ada lukisan pada gua. Struktur sosial zaman Mesolitikum. Struktur sosial masyarakat purba masih sederhana. Artinya, kelompok masyarakat sederhana ini merupakan kelompok yang masih memegang teguh nilai-nilai dan norma-norma yang ditanamkan atau diajarkan sejak masih kecil. Selain itu, struktur masyarakat zaman Mesolitikum ini juga memiliki keseragaman atau homogenitas yang sangat tinggi yang menyangkut aspek pola atau aspek sosial dan aspek tempat tinggal. Bentuk-bentuk tempat tinggal masyarakat Mesolitikum berkaitan dengan struktur masyarakat bercocok tanam. Pada umumnya, bentuk-bentuk tempat tinggal atau rumah dari masa bercocok tanam berupa rumah-rumah kecil, bundar, dan atapnya melekat di tanah. Saat ini, bentuk-bentuk rumah peninggalan zaman prasejarah tersebut dapat dijumpai di Pulau Timor dan Kalimantan Barat. Di sisi lain, yaitu dalam aspek kependudukan, mulai terjadi gejala pertambahan penduduk dengan cepat. Hal ini disebabkan pada masa itu mulai muncul anggapan di dalam masyarakat bahwa jumlah anggota keluarga yang banyak akan sangat menguntungkan karena ketersedianya tenaga kerja yang dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di bidang pertanian. Manusia pendukung zaman Mesolitikum. Manusia pendukung zaman Mesolitikum adalah ras Melanozoid yang diperkirakan merupakan nenek moyang suku Sakai, Aeta, Aborigin, serta Papua. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil ras Papua Melanozoid atau Austromelanozoid di situs Sampung, tempat kebudayaan alat tulang atau bone culture ditemukan. Fosil manusia ras Papua Melanozoid juga ditemukan di bukit-bukit kerang yang merupakan tumpukan sampah dapur atau jokan Mondinger manusia zaman ini di Sumatera. Sedangkan menurut Sarasin, pendukung kebudayaan Toala adalah nenek moyang suku Toala, yaitu keturunan ras Weda dari Sri Lanka.
Ciri-ciri ras melanosoid adalah sebagai berikut. Yang pertama, kulitnya berwarna gelap. Yang kedua, rambutnya keriting dan gelap. Yang ketiga, bibirnya relatif tebal. Yang keempat, postur tubuhnya tegap dengan hidung lebar. Yang kelima, tingginya sekitar 160 hingga 170 cm. Kepercayaan di zaman Mesolitikum. Yang pertama ada animisme. Animisme adalah salah satu sistem kepercayaan primitif yang telah ada sejak zaman prasejarah. Kata animisme berasal dari bahasa Latin anima yang artinya nyawa, jiwa, atau roh. Animisme adalah kepercayaan bahwa semua yang bergerak dianggap hidup dan memiliki roh yang berwatak baik ataupun buruk. Penganut kepercayaan animisme percaya bahwa setiap benda atau kawasan di muka bumi mempunyai roh yang harus dihormati, sehingga mereka tidak mengganggu manusia. Selain itu, kepercayaan animisme juga mempercayai bahwa roh orang yang telah meninggal bisa masuk ke dalam tubuh hewan. Karena itu, animisme dapat juga diartikan sebagai kepercayaan manusia terhadap roh leluhur. 2. Dinamisme. Dinamisme berarti kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia mempunyai kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut dapat di api, bebatuan, pohon, binatang, bahkan manusia. Nah, selanjutnya adalah kebudayaan di zaman Mesolitikum. Yang pertama adalah kebudayaan tulang sampung. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, bone culture adalah budaya manusia purba zaman Mesolitikum yang hidup di gua-gua untuk menggunakan alat-alat sehari-hari dari tulang. Adapun temuan alat tulang yang terkenal di Jawa adalah artefak dari Gua Lawa di Sampung yang letaknya sekitar 18 km di sebelah barat laut dari pusat kota Ponorogo. Alat-alat tulang yang ditemukan di lokasi ini sangat melimpah dengan berbagai variasi bentuk hingga akhirnya dikenal dengan nama Sampung Bone Culture. Awalnya, alat-alat tulang di Gua Lawa ditemukan oleh seorang ahli geologi bernama L.J.C. Van S. Yang kedua, kebudayaan Toala. Kebudayaan Toala yang bisa disebut juga flake culture adalah kebudayaan suku bangsa Toala yang mendiami gua-gua di Lumajang, Sulawesi Selatan. Istilah flake culture pertama kali disebutkan oleh seorang arkeolog bernama Alfred Behler karena banyaknya temuan alat-alat serpih atau flakes di daerah tempat tinggal suku Toala, yaitu daerah Lumajang, Sulawesi Selatan. Kebudayaan Toala bercirikan alat-alat yang digunakan berupa alat serpih bergerigi, meninggalkan flake, alat-alat dari tulang, dan serpih bilah. Ujung serpih yang runcing dapat menjadi alat penusuk untuk melubangi benda seperti kulit. Alat serpih berfungsi sebagai serut, penusuk, pengupas makanan, penangkap ikan, serta pengumpul buah-buahan dan ubi. Terdapat pula penelitian di wilayah Maros, Bone, dan Bantaeng, Sulawesi Selatan yang menghasilkan temuan berupa alat-alat serpih, batu penggiling, gerabah, dan kapak Sumatera. Salah satu ciri khas kebudayaan Toala adalah lukisan-lukisan di gua-gua tempat tinggal warga suku Toala, seperti cap tangan dan lukisan babi hutan yang dicat. Peninggalan lukisan kebudayaan Toala ini masih dapat dilihat di Maros, Sulawesi Selatan. Mata pencaharian. Mata pencaharian pada zaman ini dibagi berdasarkan jenis kelamin. Misalnya untuk laki-laki mereka memburu hewan, dan untuk perempuan mengumpulkan tumbuhan yang bisa dimakan. Selain itu, contoh-contoh yang lain yaitu karena perkembangan jumlah penduduk yang menyebabkan jumlah tenaga kerja meningkat, bidang pertanian berkembang pesat. Pada bidang pertanian, masyarakat mulai menanami lahan pertanian mereka dengan jenis-jenis tanaman seperti umbi-umbian. Kedua, pada masa ini mereka masih menggunakan teknik bercocok tanam dalam bentuk pertanian yang sangat sederhana. Ketiga, selain bercocok tanam, manusia pada zaman ini juga mulai mempraktikkan ternak hewan. Mereka mulai menjinakkan hewan dan menjadikannya hewan ternak. Keempat, manusia masih tetap berburu dan meramu, tapi dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, mereka lebih jarang melakukannya. Kelima, pada waktu luang saat menunggu panen, masyarakat purba juga mengisi kegiatan dalam berbagai usaha kerajinan rumah tangga, seperti membuat gerabah dengan ditemukannya gerabah yang terbuat dari tanah liat. Keenam, pada masa ini diperkirakan sudah terjadinya praktik barter. Nah, sayangnya kita udah sampai di penghujung akhir dari presentasi ini. Bila dari kami ada kekurangan dan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.